Ada satu waktu di hidup kami Tuhan, yang kami ingin lewati tanpa Engkau. Karena sesungguhnya kami hanyalah debu di hadapan-Mu. Dan kami tidak berdaya jika Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami hari ini mau datang, mau katakan kepadamu Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau, dan kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Sebab hanya Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Engkaulah yang memahkotai hidup kami dengan perisai dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menempatkan kaki kami di atas bukit batu dan menetapkan langkah-langkah hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah-Mu dalam nama-Mu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhanku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah
memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku Shalom Bapak Ibu, berikut ini adalah Aba News untuk minggu ini. Yang pertama, Equipping Kompak melalui Zoom Meeting diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 pagi dengan link Zoom yang ada di layar. Link Zoom dibuka pada pukul 5.50 pagi. Equipping ini terbuka bagi semua jemaat dan setiap jemaat yang sudah berada di dalam komsel ataupun kompak. Seluruh peserta Equipping diharapkan untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu dalam Mesbah Koram Deo pagi. Abba Talks diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 sore. Abba Talks Sabtu ini tanggal 26 Juni dengan tema Keluarga Eden Bukan Edan. Rumahku Kawasan Hadirat Tuhan. Dengan narasumber Bapak Coach Bramson. Ibadah online minggu depan 27 Juni diadakan pada pukul 9 pagi di YouTube Abba Love KTC JGC. Sekian Abba News untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang ada di benak Bapak, Ibu, Saudara ketika mendengar kata kemunafikan? Yesus mau untuk kita menang atas kemunafikan, untuk kita belajar menjadi otentik. Itulah sebabnya saat ini mari saya ajak untuk kita bersama-sama belajar bagaimana cara menang atas kemunafikan. Yesus mengajarkan ini di dalam Lukas 6 ayat yang ke-37 sampai 42. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak untuk kita menangkap maksud Yesus yang sesungguhnya. Bahwa yang Yesus sorot di sini sebenarnya bukanlah tindakan menghakiminya, saudara. Karena, saudara, apakah menghakimi selalu berarti pasti salah? Oh, saudara, di dalam Yohanes 7 ayat 24, malah Yesus memerintahkan kita untuk menghakimi dengan adil. Nah, jadi, saudara, kita mau pahami bahwa yang Yesus sorot di sini bukan tindakan menghakiminya, tetapi kamu kalau menghakimi, tapi dengan kemunafikan, itu keliru. Dan itu berbahaya bagi jiwamu sendiri. Saudara, Yesus menjelaskan, jangankan menghakimi.
kamu lakukan berdoa, berpuasa, memberi, semua tindakan kewajiban agama. Dalam arti itu adalah tindakan yang saleh. Tapi kalau dilakukan dengan motif kemunafikan, dengan sikap hati yang salah, maka justru semuanya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak untuk kita menangkap bahwa yang Yesus perkarakan di sini bukan semata menghakiminya, tetapi hati yang munafik, saudara. Satu kali, waktu saya dalam perjalanan keluar kota, saya mengemudi di jalan tol, tiba-tiba ada satu mobil yang mendahului saya. Dan di bagian belakang mobil itu saya melihat ada stiker bertulisan besar. Dan waktu saya baca tulisan itu, saudara, saya begitu tertarik sampai saya ikutin mobil ini terus. Sampai saya yakin apa maksud dari tulisan itu. Dan hari ini, saudara, saya tidak pernah lupakan sampai saat ini apa yang ada di dalam tulisan stiker itu. Di dalam bahasa Inggris, saudara, tulisannya yaitu "Don't judge me because I sin differently than you." Jangan menghakimi saya karena saya melakukan dosa secara berbeda dengan Anda. Apa yang ada di benak kita ketika kita menemukan orang-orang di sekitar kita atau bahkan pemimpin, bahkan orang-orang lain jatuh di dalam dosa. Bukankah kita juga orang berdosa, saudara? Nah, saat ini, saudara, kita mau bersama-sama menangkap apa yang dimaksud Yesus dengan kemunafikan ini. Perhatikan, saudara, Yesus jelaskan di ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, apa yang Yesus maksud munafik di sini, saudara? Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, pertanyaannya, apa itu balok, saudara, dan apa itu selumbar? Kenapa Yesus menggunakan kata balok dan selumbar? Ada beberapa di antara orang-orang yang saya tanyakan sebenarnya apa yang Yesus maksud dengan balok dan selumbar. Saya banyak mendengar jawaban, oh iya, karena balok jauh lebih besar dari selumbar. Jadi kalau kesalahan kita lebih besar, kita menghakimi orang lain kesalahannya kecil. Ya, itu tidak fair, itu tidak benar, itu munafik. Ya, sebenarnya itu tidak salah, saudara. Tapi saya ajak kita mau menangkap maksud Yesus yang sesungguhnya tidak hanya sekedar sampai di situ. Karena kalau cuma sampai di situ, kenapa Yesus nggak pakai kata-kata seperti pepatah? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan justru tampak. Kenapa Yesus nggak pakai kata gajah dan semut? Nah, saudara, apa yang dimaksud balok dan apa yang Yesus maksud selumbar? Saat ini, saudara, kita mau mengerti maksud Yesus di dalam konteksnya. Dari mana kita tahu konteksnya? Yesus jelaskan konteksnya di ayat berikutnya, saudara. Yaitu ayat 43. Yesus jelaskan begini, karena, saudara, itu artinya Yesus masih bicara di dalam konteks ayat sebelumnya. Yesus bilang semuanya itu selumbar dan balok. Kalau kamu nggak lihat balok di depan matamu, kamu gimana bisa keluarin selumbar? Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.
Ini semua di dalam konteks pohon, saudara. Apa itu pohon? Pohon adalah diri kita sendiri, saudara. Jadi maksudnya apa? Saudara, balok di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan balok. Itu di dalam bahasa Yunaninya adalah dokos, saudara. Apa itu dokos? A stick of timber. Sebatang kayu, saudara. Ini yang dimaksud balok oleh Yesus di dalam konteks pohon, saudara. Yaitu batang dari cabang pohon, saudara. Ya, dan ini Yesus bilang ada di dalam matamu. Saudara tahu artinya ada di dalam matamu? Ada sesuatu yang asing, ada sesuatu yang mestinya tidak ada di situ, tetapi itu pada kenyataannya itu ada di dalam matamu dan itu membutakan engkau. Perhatikan saudara, Yesus tidak berkata balok itu ada di dalam telingamu, balok itu tidak ada di dalam hidungmu, tetapi balok itu di dalam matamu. Engkau melihat dengan perspektif yang keliru. Kalau ada balok di dalam matamu itu membutakan matamu. Dan apa itu selumbar, saudara? Selumbar adalah karpos, yaitu a dry twig, serpihan ranting yang kering, saudara. Dan saudara tahu, kenapa Yesus katakan balok dan selumbar? Karena semua ini di dalam satu konteks, yaitu pohon, saudara. Kalau gajah dan semut itu tidak ada hubungannya, saudara. Gajah ya gajah, semut ya semut. Tetapi semua ini adalah di dalam konteks, saudara. Bagian dari hidup kita sebagai pohon. Dan ini yang bisa merusak hidup kita sendiri kalau tidak kita bereskan. Tidak kita benahi di dalam hidup kita. Dan kenapa Yesus bilang ini selumbar? Karena kalau selumbar ini, saudara dekatkan ke mata, maka ini menjadi balok, saudara. Saudara menangkap maksud Yesus? Yesus memaksudkan setiap kita punya balok, saudara. Setiap kita punya selumbar. Nobody's perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena itu, mari Yesus ajarin untuk kita fokus kepada balok dulu. Pada diri sendiri, baru kita bisa melakukan sesuatu kepada selumbar saudara kita. Nah, ini penting, saudara. Apa yang dimaksud balok? Balok di sini adalah kepercayaan yang salah, saudara. False belief. Itu yang membutakan mata kita. Itu yang melihat kita memandang situasi demi situasi dalam kehidupan kita menjadi bias. Perspektif kita menjadi keliru. Cara pandang kita menjadi kabur, saudara. Dan itulah sebabnya kita jadi menghakimi dengan munafik. Nah, saat ini, saudara, saya ajak untuk kita menangkap maksud Yesus. Kenapa? Karena kalau kepercayaan kita salah, apa yang saya percaya dalam hati saya akan menentukan bagaimana saya berpikir dan bagaimana saya bertindak. Firman Tuhan jelaskan itu di dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A. Sebab seperti seorang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, jadi maksud Yesus begini, saudara. Kalau kamu punya kepercayaan yang salah, kamu punya balok di dalam matamu, kamu melihat itu segala sesuatu menjadi kabur. Karena dari perspektif kamu di dalam diri kamunya sudah salah. Karena ada kepercayaan yang salah,
Makanya kamu jadi menilai seorang, menilai orang lain, atau menilai bahkan diri sendiri menjadi salah, menjadi keliru. Dan itu yang Yesus maksud dengan munafik, saudara. Kalau kita punya kepercayaan yang salah, saudara, maka kita akan menjadi merasa tidak aman. Kita jadi berkonflik dengan diri sendiri. Kita jadi berkonflik dengan orang lain. Kita jadi berkonflik bahkan dengan Allah, saudara. Kenapa? Karena kita masih punya kepercayaan yang salah. Dan saudara, kepercayaan yang salah ini begitu dalam. Kenapa? Karena itu adanya jauh di dalam relung hati kita. Dan kita sudah ditanamkan bahkan sejak kecil, saudara. Satu demi satu, kepercayaan demi kepercayaan yang salah. Sehingga itu menimbulkan emosi yang negatif. Kita bisa menjadi takut karena kita punya kepercayaan yang salah. Kita bisa menjadi mudah tersinggung. Kita bisa menjadi mudah marah. Kita jadi bereaksi negatif. Itu semua sebetulnya bukan semata karena terjadi situasi kondisi yang dibuat oleh orang lain. Tapi yang terutama karena di dalam diri kita sendiri ada balok, ada kepercayaan yang salah. Nah, saat ini saya ajak setiap kita, mari kita evaluasi diri sendiri, setiap kita tanya. Kalau sebentar ada beberapa poin, tanda-tanda ini adalah contoh sebagian kepercayaan yang salah, saudara. Apakah saudara kita mau sadari yang sebentar ini hanya 15 poin kepercayaan yang salah? Tahu nggak saudara? Ada ratusan bahkan ribuan kepercayaan yang salah yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Tapi mulai dari 15 poin ini saya ajak untuk setiap kita mulai mengidentifikasi, mengenali, ya, ini adalah bagian dari kepercayaan yang salah di dalam hati dan pikiran saya. Makanya saya menilai orang lain, saya menilai diri sendiri dengan tidak fair, dengan perspektif yang keliru. Mari saya ajak setiap kali saya membacakan ini, mari setiap kita introspeksi diri kita. Mari kita evaluasi diri kita. Mari kita cek diri kita sendiri. Yang pertama, saya berkata ya, ketika sebenarnya saya bermaksud tidak. Saudara mengerti? Kalau dari awalnya kita tuh sudah nggak enak kan, maunya ngomongnya enggak, tapi ya akhirnya kita lakukan segala sesuatu setengah hati, akhirnya kita jadi nyalain orang lain. Lihat saudara, itu munafik. Itu munafik, itu balok. Bukan soal situasi kondisi yang terjadi setelah itu, tetapi dari awalnya kita sudah keliru. Yang kedua, saya merasa depresi saat orang lain memandang saya rendah. Saudara mengerti? Akhirnya saat saya dipandang rendah, saya akhirnya jadi balas menghina dia. Saya jadi balas merendahkan dia. Padahal, sadarkah kita? Kalau ada orang lain memandang saya rendah, apakah sejatinya memang saya benar-benar rendah kalau dia memandang saya rendah? Kalau di dalam diri kita tidak ada balok, saudara, maka kita mampu beroleh kasih karunia, berespon dengan benar. Tapi karena saya punya kepercayaan yang salah, akhirnya saya juga menghakimi dia. Akhirnya saya juga berespon negatif terhadap dia. Itulah yang Yesus maksud munafik, saudara. Ketiga, saya punya kebutuhan diakui oleh orang lain untuk saya merasa nyaman dengan diri sendiri. Saudara menangkap? Kalau saya menemukan kenyataan, saya sudah lakukan yang terbaik, ternyata tidak diakui, ternyata saya tidak dihargai, saya merasa tidak diperlakukan apresiatif. Saya tidak dihargai sebagaimana mestinya, dan saya menjadi marah sama dia, saya jadi menghakimi dia, dan seterusnya. Padahal, saudara,
mari saya ajak untuk kita masuk lebih dalam. Yang keempat, saudara, saya berperilaku baik di depan seseorang, walaupun di dalam hati saya sebaliknya. Lihat, saudara bisa lanjutkan sendiri apa yang terjadi, saudara. Kalau memang ini masih ada kepercayaan yang salah di dalam hati saya. Yang kelima, saya sering tetap diam agar menjaga hubungan yang penting tetap baik. Nah, ini kalau bahasa sehari-hari, saya nggak enak sama dia. Nah, saudara, karena itulah di belakang dari orang itu kita sering menggosip. Kita jadi sering, saudara, berkata-kata negatif tentang orang tersebut. Sebetulnya terlepas dari memang orang itu melakukan kesalahan atau tidak. Tetapi ada balok di dalam hati kita yang harus kita bereskan. Yang keenam, saya merasa ketika saya berbuat kesalahan besar, saya adalah pribadi yang gagal. Saya menjadi frustrasi, saya menjadi depresi ketika penampilan saya buruk. Ketika saya melakukan kesalahan bahkan diketahui oleh banyak orang. Saudara, akhirnya kita menjadi bereaksi negatif dan bahkan melakukan hal-hal yang tidak karuan. Saudara sekalian, ini adalah kepercayaan yang salah. Ketujuh, saya mengkritik orang lain agar saya merasa diri saya lebih baik. Karena dengan saya mengkritik orang lain, saya merasa bahwa saya di atas dia. Saya paling tidak seburuk dia. Ya, paling tidak di hadapan orang yang melihat saya. Nah, saudara sekalian, itulah yang Yesus maksud. Untuk Yesus mau kita menang dari hal-hal ini, saudara. 8, saya menghindari terlihat lemah atau bodoh saat saya tidak punya atau tidak tahu jawabannya. Tahu nggak, saudara, apa kepercayaan yang salah dari perilaku ini? Kepercayaan saya yang salah. Orang yang tidak tahu pasti bodoh. Apakah benar demikian? Itu adalah kepercayaan yang salah, saudara. Kalau kita semua tahu semuanya, maka saudara, kita bisa menjadi Tuhan, saudara. Dan kita tidak lagi butuh Tuhan. Kita semua terbatas. Itulah kepercayaan yang benar. 9, saya harus melakukan atau menjadi luar biasa. Untuk saya merasa lebih hidup. Untuk saya merasa hebat. Untuk saya merasa dipandang orang lain bahwa saya ini istimewa. Bahwa saya ini superior. Saudara sekalian, dan ketika kita menemukan kenyataan, orang lain tidak memandang demikian terhadap saya menjadi kecewa, saya menjadi menghakimi dia, dan seterusnya. Saya menikmati saat orang lain terkesan oleh karisma atau prestasi saya. Saudara, kalau orang lain menaruh kekaguman, menaruh simpati, dan mereka terkesan, bukan berarti mereka salah. Itu adalah respon yang wajar kalau memang Tuhan menaruh kemuliaannya pada kita. Tuhan menaruh kuasanya dan segala hal yang Tuhan berikan berupa talenta dan kompetensi dan seterusnya. Tetapi saudara dengar, semua itu firman Tuhan ajarkan dikembalikan kepada Allah karena kemuliaan adalah milik Allah. Kalau saya menikmati itu, saudara dengar, ada balok, ada kepercayaan yang salah yang harus saya bereskan di dalam hati saya. Yang ke-11, saudara, saya cenderung takut. Saya cenderung main aman. Saya cenderung menghindari resiko. Saya cenderung nggak mau lakukan sesuatu tindakan yang berani untuk melangkah maju, progres. Untuk saya melakukan inisiatif dan seterusnya. Saudara, mari saya ajak setiap pribadi tanya, apakah itu terjadi karena ada kepercayaan yang salah di dalam diri saya? Saya melakukan yang diinginkan orang lain agar mereka tidak marah pada saya. Dan waktu mereka marah, saudara, padahal saya sudah melakukan, saya jadi menghakimi mereka.
13, saya gunakan pengetahuan saya gunakan kemampuan saya gunakan apa yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin untuk menutupi perasaan minder saya. Saudara, ini sesungguhnya yang Yesus maksud. Dan waktu kita menemukan orang mengkritik, orang memberikan masukan, kita menjadi tersinggung, saudara. Padahal sebetulnya terlepas dari kritikan mereka benar atau salah, karena ada sesuatu yang rapuh di dalam diri saya yang harus saya bereskan. 14, saya berusaha terlihat sibuk agar orang lain mengira saya seorang yang sukses, saya seorang yang penting, saya seorang yang berhasil, dan saya harus usahakan itu supaya terlihat. Nah, ini termasuk saudara yang saya tampilkan di media sosial, yang saya munculkan di depan publik, di depan orang lain, supaya orang lain melihat saya pada tingkatan tertentu yang saya harapkan, yang padahal sebenarnya kenyataan sesungguhnya saya tidak demikian seperti kesan yang ingin saya sampaikan. Saudara sekalian, itu munafik. Dan yang terakhir, saya membandingkan diri saya dengan orang lain dalam banyak hal. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata di dalam hati, Pak, dari 15 itu saya semuanya ada, Pak. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saudara tidak sendirian. Karena saya tidak lebih baik daripada saudara. Bahkan saya bisa tambahkan poin-poin selanjutnya. Begitu banyak kepercayaan yang salah yang ada pada diri saya. Yang terutama di sini saudara, mari saya mau ajak untuk kita bersama-sama mengenali ini. Mari kita bahas di dalam komunitas, baik itu komsel, kompak, di dalam keluarga, saudara. Untuk kita sama-sama saling membangun, untuk kita saling mengenali, untuk kita bangun hubungan, bukan cuma yang di permukaan. Karena ketika kita membahas ini, Yesus sedang membahas hal-hal yang jauh di dalam relung hati kita, saudara. Untuk kita menang di dalam hal ini, saudara, kita mesti mengalami rasa aman yang sejati. Bagaimana caranya untuk kita memiliki rasa aman yang sejati ini, saudara? Inilah caranya, yaitu bagaimana cara menang atas kemunafikan. Yesus menjelaskan ini, saudara. Yang pertama adalah kita harus berdamai dengan Allah. Yesus jelaskan di ayat 39 dan ayat 40. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Saudara, untuk menang atas kemunafikan, yang pertama saya harus sadar bahwa saya buta. Kalau ini tidak terjadi, kita akan merasa bahwa saya benar. Bahkan saya merasa bahwa saya paling benar. Yang lain semua salah. Nah, itu adalah tanda yang konkret bahwa saya buta. Dan kalau saya tidak sadar, maka saya tidak akan mengalami Yesus mengubah saya. Dan saudara perhatikan, Yesus di sini ajarkan orang buta akan secara alamiah cari tuntunan, saudara. Dan pada kenyataannya yang terjadi, ketika kita buta, kita akan cari berhala. Kenapa di sini dibilang orang buta menuntun orang buta? Karena firman Tuhan ajarkan, berhala punya mata tetapi tidak melihat. Saudara, ketika kita bergantung kepada ego kita sendiri, ketika kita bergantung kepada mamon, ketika kita bergantung kepada orang lain yang kita jadikan berhala, ketika kita bergantung kepada hal lain selain Tuhan,
Itu semua adalah orang-orang buta yang sehingga ketika kita bergantung kepada mereka justru yang terjadi akibatnya kita semakin terpuruk jatuh ke dalam lubang, saudara. Itulah sebabnya di ayat berikutnya yang Yesus jelaskan begini, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Maksudnya saudara, kita harus mengalami satu kebenaran. Pada satu titik saya sadar saya butuh dituntun Allah ke arah keserupaan dengan Kristus. Sebab tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Guru sejati kita adalah Yesus sendiri, saudara. Kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus yang menjadi raja, penguasa, bukan ego saya, bukan pikiran saya sendiri, bukan kepercayaan saya yang salah, dan seterusnya. Dan ini harus terjadi, saudara. Kalau Yesus tidak menjadi Tuhan, maka kita tidak bisa menang atas kemunafikan. Dan kalau Yesus sudah menjadi Tuhan, belum selesai, saudara. Yesus lanjutkan di ayat 42 bagian B. Yaitu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Apa maksudnya, saudara? Yesus ajarin, singkirkanlah dulu, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Apa itu artinya, saudara? Kita harus buang kepercayaan yang salah. Kita harus singkirkan, buang jauh-jauh kepercayaan yang salah dan ganti dengan kepercayaan yang benar. Apa itu? Itu adalah firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 dijelaskan, terimalah firman yang tertanam. Di dalam bahasa aslinya, terimalah firman yang dicangkokkan di dalam hatimu. Saudara tahu dicangkokkan? Dicangkokkan artinya kita harus melakukan usaha yang disengaja. Untuk firman itu tertanam, saudara. Cangkok itu tidak alamiah. Harus ada tindakan yang memang sengaja kita lakukan untuk firman itu tertanam. Makanya balok ini, saudara, harus dipangkas, ya, harus dibuang dan masukkan firman dicangkokkan. Itu artinya firman itu harus kita baca, renungkan, harus dikonfes, diucapkan terus menerus. Karena dari situ telinga kita mendengar dan timbul iman. Karena iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Dan firman itu pada satu titik setelah periode tertentu itu akan menjadi kepercayaan yang benar, saudara. Dicangkokkan sampai firman itu menyatu dengan pohon. Yaitu dengan diri kita sendiri, di dalam hati kita sendiri. Dan yang terakhir, saudara, belum selesai. Yang ketiga, Yesus ajarkan di bagian C-nya ayat 42. Kita harus berdamai dengan sesama. Karena Yesus bilang, setelah kamu mengeluarkan balok, maka engkau akan melihat dengan jelas. Saudara, ini adalah proses seumur hidup, saudara. Kenapa? Karena sekian banyak kepercayaan yang salah di dalam hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya kita nggak bisa sendirian, saudara. Untuk bisa melihat dengan jelas, orang buta menjadi sembuh. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, jadi saya butuh dilayani di dalam proses kesembuhan itu. Itulah sebabnya, saudara, mari kita sampaikan apa yang ada di dalam hati saya. Mari kita saling membangun, saling melayani, saling mendoakan. Dan ketika balok demi balok itu, kepercayaan demi kepercayaan yang salah, Tuhan pulihkan. Kita mulai mengalami kepercayaan yang benar. Saat itulah saya mulai menyediakan diri saya untuk melayani sesama. Karena Yesus ajarinya apa? Baru kamu bisa mengeluarkan selumbar itu
dari mata saudaramu. Jadi proses saling melayani di dalam kompak, di dalam komsel, di dalam keluarga kita, inilah yang harus terjadi supaya kita menang atas kemunafikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak Bapak Ibu yang mau dan rindu dan berani untuk jujur di hadapan Allah. Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan sesama. Untuk kita merendahkan hati dan mengizinkan Yesus yang mengubah hati dan pikiran kita untuk kita menang atas kemunafikan. Mari saya ajak kita datang kepada Tuhan. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Kami izinkan firman Tuhan yang mengoperasi hati kami. Kami mau Tuhan dioperasi, kami menyediakan diri kami Tuhan. Menjadi tanah hati yang baik. Untuk benih kebenaran-Mu bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk menjadikan Engkau Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Engkau yang bertahta di dalam hidup kami. Engkaulah penguasa tunggal. Engkau yang berdaulat. Dan kami mau belajar menyingkirkan, membuang kepercayaan yang salah. Untuk kami ganti dengan kebenaran firman-Mu. Dan supaya proses ini terjadi, Tuhan, kami rindu untuk kami saling membangun di dalam komunitas. Untuk kami saling melayani, saling mengenal, dan saling mendoakan. Untuk kami membangun hubungan, bukan cuma sekedar di permukaan. Tapi kami masuk kepada hal yang lebih dalam di dalam hati kami. Supaya Tuhan yang mengubah setiap hati kami sesuai kehendak-Mu. Melalui saudara-saudara seiman kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami izinkan firman-Mu yang bekerja dan kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat. Allah Bapa yang memberkati engkau, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang bersama-sama dengan engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.